Suara kebenaran publik, breaking news Global Rise TV. Oke. Contoh beberapa titik lokasi di daerah Cikisik misalnya, atau di Presidium Aktivis Banten Guruduk Kantor UPTD Banten. Global Rise TV Pandeglang. Dengan adanya pemerataan pembangunan setidaknya dapat mempercepat angka pemasukan anggaran daerah PAD khususnya di wilayah Banten Selatan, yang saat ini sedang digalakan daerah wisata pantai dan pegunungan. Berdasarkan aduan dari masyarakat setempat dan pantauan dari awak media, antara lain pembangunan Jalan Munjul, Panimbang, Rangkas Bitung, Pandeglang, yang anggarannya dari APBD Provinsi Banten di tahun-tahun 2022 sampai tahun 2023. Bukan hanya peningkatan jalan nasional saja melainkan pembangunan jembatan jalan terutama di Kecamatan Cigelis Kabupaten Pandeglang Banten, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Presidium Aktivis Banten Bersatu turun menggeruduk kantor DPUPR Provinsi Banten UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang, untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat Banten Selatan. Adi Firmansyah selaku Komandan Lapangan dan Lab berpendapat bahwa pembangunan tersebut diduga dalam tata cara pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten Pandeglang Banten menjadi syarat untuk korupsi bersama-sama, bagaimana tidak saat para aktivis ingin beraudensi tanpa satu orang pun dari pejabat dinas terkait, mau menemui para rekan-rekan aktivis, ungkapnya. Lanjut, mengingat dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Pasal Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 28 Ayat 4 tentang kebebasan berpendapat di muka umum, jelasnya. Disinggung tentang sikap para pejabat yang tidak kooperatif dan tak bisa menghargai para masyarakat dan para aktivis yang ingin berdiskusi dan beraudensi tentang pembangunan pencapaian infrastruktur. Dalam tindak lanjut hal ini akhirnya para rekan aktivis dan masyarakat menyuarakan aspirasi kembali di Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten Kejati untuk menyerahkan berkas dan dokumen tentang kegiatan yang diduga asal jadi, dan meminta kepada aparatur penegak hukum APH agar secepatnya mengusut tuntas dan memeriksa para oknum-oknum yang terlibat dalam kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah UPTD Pandeglang pada tahun anggaran tahun 2022 sampai tahun 2023. Apabila tuntutan kami diabaikan dan dianggap hanya gertakan semata, kita akan kembali aksi, bahkan kita juga akan mengadukan ke tingkat yang lebih tinggi Kejaksaan Agung Kejagung RI Republik Indonesia, pungkasnya. Satria Hidayat, mengabarkan. Lalu saja hanya orang-orang eksternal yang entah siapa, nggak punya kepentingan buat kami kawan-kawan. Nggak ada kepentingan sama sekali. Maka dari itu, pada hari ini kami akan menuntut kepada Kejati Banten nanti memeriksa untuk oknum pejabat yang terlibat dalam kegiatan pemeliharaan yang ada di wilayah UPTD Pandeglang. Meminta kepada Kejati Banten untuk dapat memeriksa oknum-oknum yang terlibat dalam kegiatan administrasi umum perangkat daerah UPT Pandeglang tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya, meminta Banten memeriksa oknum-oknum yang terlibat dalam program penyelenggaraan jalan di Kabupaten Pandeglang tahun 2022-2023. Terakhir, meminta kepada Kejati Banten untuk memeriksa oknum-oknum yang terlibat dalam kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah UPT Pandeglang tahun 2022-2023. Jadi, teman-teman sekalian, saya harap teman-teman masih bisa semangat. Selesai dari sini pun nanti sore kita masih berlanjut di kejaksaan. Karena kami juga tahu pasti kalau bapak-bapak di sini tuh hanya nyaman aja, hanya tahu isi urusan perut mereka, tanpa tahu gimana kami bisa menyetorkan pajak-pajak kami, tanpa tahu gimana kami berusaha untuk bisa selalu mensupport mereka dalam bekerja. Semangat kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan. Tapi apa yang kita dapat kawan-kawan? Apa yang kita dapat? Jalan rusak, jembatan rusak, akhirnya kendaraan banyak yang celaka, betul kan?
Sepakat kawan-kawan? Jadi seperti itu. Maka kami berharap dengan adanya aksi ini bisa menjadi pengingat, mungkin bukan hanya pengingat ya, agar masyarakat lain pun tahu apa sih yang kami selama ini suarakan, apa yang selama ini kami resahkan teman-teman. Maka dari itu sekali lagi saya memohon, saya meminta kepada Kejati Banten nanti agar segera memproses laporan-laporan yang kami kirimkan, laporan-laporan yang kami layangkan, laporan yang mana berdasarkan hasil temuan kami, fakta yang ada di lapangan selama ini kawan-kawan. Bahkan tadi malam, gara-gara ada salah satu kawan saya memfoto jalan, setengah jam kemudian ditambal, setengah jam lagi habis termakan oleh kendaraan. Apakah seperti itu kualitasnya? Apakah seperti itu cara mereka menghabiskan uang rakyat kawan-kawan? Kayak nambal celana. Bagusan nambal celana. Bagusan nambal celana. Tolong dikaput. Lanjut Om Pet. Suara kebenaran publik, breaking news, Global Rise TV.